Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membuat video materi saya tentang ikatan protein, di mana tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu mata kuliah farmasi fisika 2. Untuk lebih lanjutnya lagi dan penjelasan lagi, mari kita simak video berikutnya. Yang pertama, kita masuk dengan pengertian definisi ikatan protein. Protein yang berarti paling utama adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer asam amino yang berhubungan satu sama lain dengan ikatan peptida. Peningkatan obat pada protein yang terdapat dalam tubuh dapat mempengaruhi kerja dalam beberapa cara, yaitu terdiri dari 3. Pertama, mempermudah distribusi obat ke seluruh tubuh, menonaktifkan obat dengan tidak memberikan kemungkinan konsentrasi obat bebas yang cukup untuk berkembang pada tempat reseptor. Yang ketiga yaitu menunda ekskresi suatu obat. Berikutnya, interaksi suatu obat. Protein dapat menyebabkan itu terjadi 3, yaitu 1. Pemindahan hormon-hormon tubuh agen dijalankan bersama. 2. Perubahan koagulasi dalam protein yang mampu meningkatkan agen yang dijalankan bersama. Yang ketiga yaitu pembasahan kompleks obat protein yang merupakan zat aktif biologis. Yang berikutnya yaitu pengaruh ikatan obat protein pada volume distribusi, terdiri dari 4, yaitu 1. Ikatan obat protein dalam plasma atau jaringan mempengaruhi PP. Yang berikutnya, yang kedua yaitu obat-obat yang terkait kuat pada protein plasma mempunyai fraksi obat bebas rendah, disebut dengan FU, dalam cairan plasma. Yang ketiga yaitu obat terkait protein plasma tidak mudah berdifusi ke jaringan. Yang keempat yaitu obat-obat dengan ikatan protein plasma rendah mempunyai FU besar dan umumnya berdifusi ke jaringan lebih mudah dan mempunyai FU lebih besar. Yang selanjutnya yaitu tentang kompleks anorganik, di mana kompleks ini terdiri dari kompleks anorganik sederhana yang pertama kali dipertemukan oleh Wanner pada tahun 1891. Kedua, kelat, di mana suatu yang mengandung 2 atau lebih gugus donor dapat digabung dengan logam membentuk tipe kompleks khusus yang dikenal dengan kelat. Ketiga, kompleks logam olefin, larutan air dari logam tertentu seperti platina dapat dibuat oleh menyerap olefin seperti etilena untuk menghasilkan kompleks larut dalam air. Yang keempat, tipe aromatik. Tipe aromatik ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kompleks ikatan aromatik, di mana kompleks ikatan aromatik ini ialah sejumlah senyawa aromatis dapat dilarutkan dalam larut perak netral dalam air untuk membentuk kompleks yang larut. Yang kedua yaitu kompleks ikatan sigma aromatik, ialah senyawa koordinasi ini sangat relatif dan sulit diisolasi. Yang ketiga yaitu senyawa sandwich. Senyawa ini relatif stabil berupa padatan kristal berwarna oranye dengan bau seperti kamfer. Berikut
ialah dialisis dinamik, di mana Mayer dan Gutman yang digunakan untuk pengembangan suatu metode kinetika untuk menentukan konsentrasi obat yang terikat dalam larutan protein. Metode ini telah banyak digunakan pada tahun ke tahun terakhir ini karena relatif cepat, ekonomis berdasarkan jumlah protein yang dibutuhkan, dan mudah diterapkan untuk penelitian tentang penghambatan kompetitif ikatan protein. Berikut ialah gambar 11.18, di mana gambar ini menunjukkan plot dialisis dinamik Mayer dan Gutman untuk penentuan konsentrasi obat terkait dalam larutan protein. Dan di mana gambar 18 ini penampilan tipe plot kinetika yang dapat diperoleh dengan sistem. Perhatikan bahwa dengan adanya protein terdapat di kurva 2 itu laju hilangnya obat dari kantung dialisis diperlambat dibandingkan dengan laju tanpa adanya protein. Lihat di kurva 1. Untuk menyelesaikan di situ yaitu terdapat menyelesaikan persamaan. Lanjut berikutnya yaitu dua interaksi hidrofobik, di mana ikatan hidrofobik yang pertama diajukan oleh Kauzuman. Tentunya bukan pembentukan ikatan yang semata-mata, tetapi kecenderungan molekul hidrofobik dari molekul-molekul untuk menghadiri air, karena ikatan ini tidak mudah ditempatkan dalam struktur ikatan hidrogen dari air. Berikut ialah gambar 19, di mana gambar ini menunjukkan dua gambar, yaitu skematis interaksi hidrofobik, di mana gambar A itu dua molekul hidrofobik berukuran secara terpisah dalam perangkap dikelilingi oleh molekul-molekul air yang terikat secara teratur oleh ikatan hidrogen. Terus keadaan gambar B ini menunjukkan lebih disukai melalui pemecahan perangkap air. Perbedaan antara dua gambar ini terdapat perbedaan, yaitu perbedaan gambar A, struktur air yang teratur mengelilingi dua molekul nonpolar besar, sedangkan gambar B ini menunjukkan interaksi hidrofobik dari molekul nonpolar dengan memeras keluar molekul air ke dalam struktur yang lebih acak. Dan perbedaan yang lain lagi yaitu gambar A untuk menghasilkan susunan yang lebih kurang teratur dan kenaikan entropi keseluruhan sistem tarik-menarik dan tarik. Itulah video singkat yang dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.